Sebelumnya saya izin untuk merekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Baik. Sehat, Bu. Ini semester 5 ya. Oh, udah cepet banget ya. Kita dulu bertemu terakhir pertama dan terakhir itu saya ingat saya di praktikum semester 1 itu praktikum ilmu bahan makanan kalau nggak salah ya. Dan sampai kalian itu semester 1 dan hingga sekarang sampai kalian semester 5 itu ternyata juga masih daring gitu kan. Apalagi di semester 5 itu ada kurikulum transisi di mana kalian harus mengikuti kurikulum lama dan baru di 1 semester. Jadi kalau saya lihat jadwalnya kalian itu dari pagi sampai sore, dari Senin sampai Jumat itu full. Sehingga ya mungkin mumpung masih di awal dan kalian sudah tahu terkait dengan jadwalnya, saya harapkan bisa menyesuaikan. Apakah saya barusan hilang? Tidak, Ibu. Oh, tidak ya. Oke, tadi soalnya tiba-tiba kalian gambarnya hilang semua. Jadi saya mengira saya hilang. Oke, materi di pengembangan formula makanan ini nanti ada saya, ada Ibu Rindi, ada Ibu Ayu, Ibu Agatha, dan Ibu Nuning. Ibu Nuning ini dari ahli gizi dari Rumah Sakit Sutomo Surabaya. Itu nanti kita berlima akan mengisi materi terkait dengan prinsip pengembangan formula makanan. Nanti untuk pengembangan formula makanan ini ada dua. Jadi yang semester ini itu adalah yang prinsipnya, yang semester depan di semester 6 ini adalah aplikasinya. Nanti misalkan nih suara saya terputus-putus atau bagaimana, nanti mohon kalian chat atau mungkin ini ya memberitahu ya, karena memang sinyal saya sedang sedikit bermasalah. Oke. Yang hari ini hingga sampai saat ini masih belum melakukan pendaftaran ulang dan belum bisa untuk presensi di LMS, coba kalian masuk ke link yang saya share di chat, bisa presensi di situ. Itu hanya khusus yang ini ya, yang belum presensi di LMS, yang belum bisa presensi di LMS karena namanya belum dimasukkan di LMS karena belum daftar ulang. Jadi bagi yang sudah bisa masuk ke LMS, sudah bisa presensi di sana, kalian presensinya di sana saja, jangan di link yang saya share barusan gitu. Kemudian untuk materinya, yang perlu saya tekankan di sini adalah terkait dengan kontrak kuliah. Sebentar saya share. Nah, yang terkait dengan kontrak kuliah yang ini. Yang ini untuk penilaiannya, praktikumnya adalah ada 40%, UTS 20%, UAS 20%, tugas 10%, kemudian ada keaktifan termasuk kehadiran itu ada 10%. Dari metode penilaian seperti ini dan pembobotannya seperti ini, itu bagaimana menurut kalian? Apakah sudah setuju atau mungkin mungkin praktikumnya itu terlalu besar, Bu, dikurangi saja yang untuk UTS dan UAS ini UTS dan UAS dinaikkan gitu. Itu misalkan. Bagaimana, mungkin ada yang mau berpendapat? Sebelumnya izin bertanya, Ibu. Ya. Bagaimana, Alfia? Untuk nilai praktikum itu kan 40%, G. Ya. Untuk praktikum itu kan 40%, G. Nah, itu
nilai laporan kelompok seperti itu nggih Bu. Maksudnya kalau praktikum tuh kebanyakan kan laporan per kelompok. Jadi nilainya itu juga pembagian dari kelompok tersebut gitu Bu. Untuk praktikum, sebentar, sebelumnya saya mohon maaf ya untuk mematikan video supaya lebih jelas ketika menjelaskan tidak terkendala sinyal. Jadi untuk praktikum ini ada beberapa yang dikerjakan kelompok, ada beberapa yang dikerjakan secara individu. Jadi misalkan kalau untuk misalkan nih tugasnya kelompok gitu ya, misalkan nih kelompok 1 misalkan ada 5 orang misalkan, kemudian dapat nilainya 80, berarti ya 80 itu 5 orang tadi itu nilainya 80 gitu misalkan. Itu untuk satu dosen, tapi kan belum tentu nanti dosen yang lainnya apakah berkelompok atau tidak. Apabila prinsipnya berkelompok, apabila nanti tugasnya adalah kelompok, prinsipnya seperti itu. Bagaimana Alfia? Baik, sudah paham Ibu. Terima kasih. Oke. Dan jangan lupa ini praktikumnya 2 SKS ya, atau setara dengan 4 jam praktikum. Jadi ya lumayan nanti waktu untuk praktikumnya sangat leluasa sekali. Yang lainnya mungkin ada yang mau mengajukan pendapat? Atau sudah setuju, sudah oke-oke saja? Setuju, Bu. Oke. Ini jangan lupa ya untuk kalian selalu aktif. Kan lumayan nih untuk menambah-nambah nilai. Jadi kemarin kalau misalkan pengalaman saya merekap nilai itu, kadang UTS, UAS-nya itu agak jatuh gitu kan. Nah itu nanti nilainya biasanya jatuh banget. Lumayan lah jatuhnya itu jatuh banget, tapi bisa terbantu dengan keaktifan. Jadi kalian bisa bertanya atau memberikan pendapat, itu bisa mengangkat nilai gitu. Jadi jangan lupa, jangan sampai tidak menyampaikan pendapat. Ya sekali, 2 kali, 3 kali lumayan lah. Nanti kalau diakumulasi kan lumayan. Gitu. Jadi apalagi praktikumnya kan 4 jam. Jadi apa ya, waktu untuk bertanya, waktu untuk menyampaikan pendapat itu juga sangat panjang begitu. Kemudian untuk jadwal kuliahnya, jadi sebelum UTS nanti kita mempelajari peraturan yang berkaitan dengan pangan, ada sistem jaminan halal, ada klaim, ada SNI, ada informasi nilai gizi, dan pengawasan pangan olahan untuk keperluan gizi khusus. Baru setelah UTS, nanti akan diajari bagaimana membuat formula terkait dengan ada formula makanan utama, makanan selingan, makanan tradisional, dan juga ada formula minuman, seperti itu. Untuk praktikumnya kurang lebih sama lah ya. Ada 13 pertemuan praktikum dan untuk kuliahnya ada 14 praktikum. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Apabila tidak ada, saya deh yang coba bertanya. Ini terkait dengan suplementasi. Sekarang kan lagi hits banget ya mengkonsumsi suplemen-suplemen. Yang paling hits itu ada vitamin C, kemudian yang lebih hits lagi adalah vitamin D, mulai dari yang 400 IU sampai 1000 IU. Itu laris manis di apotek maupun di marketplace gitu kan. Nah, sebenarnya kita butuh nggak sih suplemen ini bagi mereka yang sasaran khusus seperti ibu hamil, remaja putri, kelompok vegetarian, atlet, atau orang yang berkebutuhan khusus itu memang butuh suplemen. Tapi bagi kita nih yang sehat, ya anggaplah ini kita tuh kondisinya sehat, bukan bagian dari 5 orang ini, apakah masih membutuhkan suplemen atau tidak? Ada yang mau berpendapat? Silahkan angkat tangan virtual. Menurut kalian kita-kita ini nih membutuhkan suplemen atau tidak? Oke, ini ada Anissa. Silakan Anissa untuk menyampaikan pendapat. Baik, terima kasih Bu Nita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurrahma dari golongan A. Menurut saya, kita sebagai orang yang selain ada di sasaran ini, itu perlu untuk mengkonsumsi suplemen. Kenapa? Karena mungkin dari makanan kita sehari-hari, kita itu tidak tahu apakah ada
mungkin zat gizi yang hilang selama proses pemasakan, atau mungkin kita juga kurang paham gitu, apakah dari vitamin ini terpenuhi atau vitamin ini masih kurang gitu Bu. Jadi mungkin untuk tambahan konsumsi vitamin atau mineral itu bisa mengkonsumsi suplemen. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Anissa. Anissa mengaitkan dengan pola makan. Selanjutnya ada Dava. Silahkan Dava. Ya Bu, sebelumnya izin berpendapat. Menurut saya perlu Bu, namun untuk dosisnya harus disesuaikan. Jadi kan ada pilihannya yang kayak vitamin C, contohnya ada yang 500, ada yang 1000, atau bahkan yang lebih. Kalau untuk kita orang sehat itu sebaiknya yang dosis rendah dulu. Dosis rendah saja, Bu, karena kan kita masih sehat. Sedangkan kalau orang sakit itu kan kebutuhan akan suplemen atau vitamin. Jadi disesuaikan saja dosisnya kalau misalnya ingin minum suplementasi untuk menambah daya tahan tubuh. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Dava. Kalau Dava, oke, kita bisa konsumsi tapi dengan dosis yang rendah seperti itu. Selanjutnya ada Dito. Silahkan Dito. Baik Bu, sebelumnya mohon maaf saya izin off cam karena sinyalnya terputus-putus. Apakah suara saya terdengar dengan jelas Bu? Ya, sudah ada dengan jelas. Oke, baik. Kalau menurut Dito itu perlu, namun Dito setuju dengan yang dikatakan dengan Anissa dan juga Dava gitu ya. Sebenarnya kita itu perlu gitu. Namun ya itu tadi kita kembalikan lagi kepada dosis dan juga kebutuhan sehari gitu ya. Kan setiap usia setiap orang itu kan memiliki penyerapan zat gizi apa itu kan penyerapannya itu kan pada makanan itu kan semakin sedikit, maka untuk memenuhi kebutuhan dalam satu harinya maka dibutuhkanlah zat gizi tambahan. Jadi apalagi khusus gitu ya pada itu kan kami menstruasi yang dibutuhkan adanya penambahan zat kebutuhan masing-masing. Gitu Bu, terima kasih. Oke, terima kasih Dito. Tadi Dito sempat terputus-putus, tapi yang bisa saya simpulkan dari pendapatnya Dito tadi adalah kita bisa mengkonsumsi suplemen, tapi sebelumnya kita harus mengenali dulu diri kita, apakah kita membutuhkan suplemen dengan dosis yang tinggi atau tidak, karena kan kebutuhan setiap orang itu berbeda, begitu kurang lebih yang disampaikan oleh Dito. Semoga yang saya simpulkan bisa mewakili tadi yang Dito tadi, karena sempat terputus-putus gitu. Selanjutnya ada Firdina. Silahkan Firdina. Iya Bu, baik. Saya izin berpendapat. Kalau menurut saya, kan ini kita posisinya sehat. Itu tetap perlu, tapi sebagai penunjang. Penunjang untuk tubuh kita. Jadi, kalau misalkan orang sehat, itu kan biasanya kita sudah makan makanan yang sehat. Mungkin maksudnya dengan memilih-milih makanan, dan kita tahu mana yang sehat gitu. Terus kita juga karena posisinya sehat, kita bisa berolahraga. Karena kan suplemen kan macam-macam kebutuhannya bagi tubuh kita. Jadi menurut saya perlu, tapi sebagai penunjang saja, seperti itu. Untuk memenuhi kebutuhan yang kurang dari tubuh kita. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Firdina. Dari Firdina ini menyatakan bahwa kita tuh perlu, tapi memang bukan sebagai hal utama, tapi sebagai penunjang. Saya setuju dengan semua pendapat,
Tapi yang perlu dilihat ini adalah, yang pertama kali dilihat adalah pola makannya dulu. Bagaimana sih pola makannya kita? Sebenarnya kita tidak memerlukan suplemen apabila pola makan kita atau makannya kita itu beragam. Jadi mulai makan pagi, siang, sore, makan hari ini, besok, lusa, itu bermacam-macam gitu. Nah, itu kita bisa memenuhi semua jenis zat gizi yang diperlukan oleh tubuh. Tapi sekarang ini kan ya misalkan seperti kalian nih dari pagi sampai sore yang terus-menerus harus berada di depan laptop, kemudian mungkin nggak sempat masak atau mungkin belanjanya di warung terdekat tuh hanya itu saja, sehingga kan asupan makanan kita tuh kurang beragam, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tubuh, kebutuhan zat gizi tubuh itu menjadi kurang. Mungkin ada beberapa yang kurang serat misalkan, atau beberapa yang kurang vitamin karena saking jarangnya berjemur sehingga kekurangan vitamin D misalkan. Nah, itu kan kita sendiri yang akan mengetahui. Kalau kita kebutuhannya itu terpenuhi, kita tuh akan merasa fit, merasa sehat, dan merasa bersemangat gitu. Nah, apabila sudah ada tanda-tanda misalkan sudah loyo, kemudian mungkin badan itu sudah tidak nyaman, gampang capek. Nah, itu kita perlu melihat, apakah jangan-jangan saya seperti ini karena kekurangan dari zat gizi gitu kan. Jadi bisa kita mengkonsumsi suplemen, tapi memang tidak harus setiap hari. Jadi misalkan kalau kita sehat seminggu bisa 2 kali atau 3 kali. Atau misalkan kita bisa mengkonsumsi dalam kondisi yang khusus, misalkan yang perempuan sedang menstruasi, kita bisa mengkonsumsi misalkan tablet tambah darah gitu bisa, atau misalnya kita sedang diare gitu kan, nah itu bisa mengkonsumsi zinc untuk supaya saluran pencernaannya itu tidak inflamasi gitu kan. Kemudian misalkan kita habis bepergian jauh kemudian rasa lelah, nah itu kita bisa mengkonsumsi suplemen vitamin B kompleks, atau setelah olahraga misalkan olahraganya yang agak berat, nah itu kita bisa mengkonsumsi vitamin B kompleks, bisa mungkin nanti bisa tambahkan suplemen protein seperti itu juga bisa. Jadi kembali lagi kita harus mengenali diri kita, apakah kita dalam kondisi yang benar-benar fit, benar-benar sehat, atau kita membutuhkan suplemen. Nah, kalau yang 5 ini memang penting ya. Yang orang berkebutuhan khusus itu misalkan orang lain sedang sakit gitu kan. Nah, itu memang butuh suplemen, karena kalau orang sakit biasanya asupan makannya pasti berkurang, jadi supaya untuk menunjang tubuhnya cepat sembuh itu membutuhkan suplemen seperti itu. Oke, saya rasa secara garis besar kalian sudah paham ya. Tapi kalau untuk yang makanan sehari-hari memang sangat disarankan untuk mengkonsumsi yang jenis pangan fungsional. Ini sudah kita bahas di semester kemarin yang terkait dengan pangan fungsional. Apabila semester kemarin itu hanya sekedar konsep secara umum karena tidak ada praktikum, jadi nanti bisalah pangan fungsional itu nanti diterapkan di praktikum prinsip pengembangan formula makanan, terutama yang setelah UTS. Dan ketika kita membuat pangan fungsional itu juga tidak bisa sembarangan. Ternyata memang ada banyak sekali peraturan yang mengikat. Jadi misalkan nih kita mau bikin pangan fungsional yang tinggi serat, misalkan cookies tinggi serat. Nah, kandungan yang dikatakan tinggi serat itu berapa? Itu sudah ada aturannya. Dan untuk standarnya cookies itu bagaimana? Itu juga sudah ada standarnya gitu kan, dari standar terkait dengan peraturan klaim dan juga ada standar SNI. Nah, itu nanti yang akan kita pelajari di prinsip pengembangan formula makanan, sehingga harapannya ketika kalian nanti sudah mendapatkan mata kuliah ini, mata kuliah prinsip PFM ini, maupun semester depan ada aplikasi PFM, kalian itu sudah bisa nanti membuat pangan yang memang sudah sesuai dengan standar-standar yang ada, dan juga tidak hanya sekedar makanan, tapi dia bisa memberikan efek yang positif terhadap kesehatan manusia. Kurang lebih begitu sih nanti output-nya dari kuliah ini gitu. Oke, kita masih punya waktu 7 menit. Sampai sini mungkin ada yang mau bertanya? Saya izin bertanya, Ibu. Oke, silakan Alfia. Sebelumnya mohon maaf, Gai mematikan videonya karena takut terkendala nanti, Bu. Oke. Jadi seperti ini, Bu. Tadi seperti yang Ibu sampaikan dan juga teman-teman terkait dengan suplemen, memang butuh, tapi kita harus melihat kondisi kita sendiri ya, Bu. Kalau misalkan kita rasa kita sudah kayak
lesu, terus lelah kayak gitu, dan tanda-tanda kekurangan vitamin dan sebagainya, itu baru kita mengkonsumsi suplemen. Nah, pertanyaan saya seperti misalkan nih, kayak mahasiswa itu identik dengan kesibukannya gitu. Pasti terutama banyak banyak waktu terkuras untuk mengerjakan tugas ataupun sebagainya. Nah, itu akan mengurangi kayak asupan makanan itu biasanya juga berkurang. Nah, pertanyaan saya, kalau misalkan Ibu, kita itu tidak mengkonsumsi suplemen, tapi mengkonsumsi makanan kayak camilan-camilan yang camilan tersebut tuh berasal dari pangan fungsional gitu loh Bu. Jadi kan kebanyakan tuh kayak misalkan cookies tuh banyak juga yang dari cookies avokat, cookies pisang dan sebagainya. Nah, apakah makanan atau camilan tersebut tuh juga bisa menunjang kebutuhan dari vitamin dan juga sebagainya seperti itu Bu? Apakah cukup ataukah masih perlu adanya suplemen kayak gitu Bu? Oke, terima kasih Alfia. Jadi sekali lagi terkait dengan cemilan ini saya tekankan ya, cemilan ini tidak bisa menggantikan makanan utama. Jadi untuk yang zat gizi makro, lemak, protein, karbohidrat itu memang harus diasup terutama dari jenis makanan utama. Makan pagi, makan siang, makan malam gitu kan. Kebutuhan energinya itu akan cukup. Nah, untuk yang cemilan itu kan hanya untuk makanan selingan saja. Jadi energi yang dari cemilan itu pun juga hanya sekitar 10-15% saja kan. Jadi apabila dikatakan menggantikan makanan utama jelas tidak. Jelas tidak, energinya jelas akan kurang. Nah, apakah cemilan tersebut itu bisa menggantikan suplemen? Itu juga tergantung dari kondisinya kita. Jadi kalau misalkan nih kita mengkonsumsi pangan fungsional yang berupa makanan selingan seperti ya tadi contohnya ada cookies, mungkin ada snack bar, dan kita merasa tubuh kita sehat, fit, oh berarti sudah cukup. Tapi kalau misalkan kita kok saya masih masih merasa capek terus ya, kok saya ngantukan terus ya meskipun makanan utamanya cukup, mungkin dari cemilannya juga sudah dikatakan oke, tapi kok masa seperti itu coba dicek lagi mungkin dari olahraganya. Karena terlalu sering duduk, kemudian geraknya kurang, itu juga bisa membuat yang badan pegel-pegel atau mengantuk. Nah, apabila misalkan nih olahraganya sudah ditingkatkan, misalkan cuma sekedar jalan di kompleks sore-sore gitu kan, atau mungkin pagi-pagi setelah subuh nyapu halaman, tapi halamannya sampai halaman yang tetangga satu jalan sapu gitu kan, misalkan. Terus kita sudah merasa oke, kita kembali fit, oh berarti faktornya adalah dari segi aktivitasnya, gitu kan. Dari segi aktivitasnya, bukan dari segi asupannya. Jadi memang banyak sekali sih di sini ada faktor yang berpengaruh terhadap konsumsi, selain vitamin mineral juga zat gizi makro itu ada banyak sekali. Ini yang harus diperhatikan. Tapi kalau kita sih ya, mungkin yang paling berpengaruh adalah di umur, kemudian di jenis kelamin. Kalau umur misalkan kalian yang sekarang usianya 20-an, itu akan sangat berbeda dengan kalian kemarin yang usianya masih 16-17, itu pasti sudah beda gitu kan. Jenis kelamin juga mungkin kalau pengetahuan saya rasa kalian semua pasti sudah paham ya, tingkat pendidikannya juga sudah tinggi, mestinya enggak juga status ekonomi, tapi saya rasa mayoritas juga status ekonominya masih bisa ya untuk memenuhi istilahnya makanan sehari-hari masih bisa. Mungkin yang paling berpengaruh di sini adalah aktivitas fisik dan pola makan, terutama karena segalanya serba daring. Kemudian tugasnya juga pasti banyak, pasti di nomor 6, 7 ini yang paling banyak berpengaruh gitu kan. Yang pertama adalah kita memang harus memaksimalkan di pola makan. Makannya harus dibagusin dulu, apabila makannya sudah maksimal mentok, aktivitas fisiknya sudah cukup, kemudian masih merasa letih, lemas, lesu, nah berarti baru nanti kita bisa mengambil atau mengkonsumsi suplemen. Kalaupun suplemen, saran saya juga pilih saja suplemen yang multivitamin dan mineral. Jadi tidak hanya misalkan vitamin C saja atau vitamin A saja atau vitamin B saja. Karena kalau misalkan di usia-usianya kita ini yang aktivitas fisiknya mungkin tinggi atau bahkan kurang, kemudian pola makannya yang mungkin sedikit amburadul kalau sudah lagi sibuk itu, berarti kan suplemen yang zat gizi yang kurang itu juga beraneka ragam mungkin ya. Saya hanya bisa menduga mungkin karena tidak melakukan pengetesan. Nah, jadi saran saya untuk mengkonsumsi yang
suplemen yang multivitamin bila memang mau mengkonsumsi. Dan jangan lupa nanti untuk melihat label gizinya, Anda kan di situ biasanya ada berapa persen terhadap kebutuhan harian. Nah, itu kan kita bisa lihat. Oh, ternyata sekian loh, misalkan seperti vitamin A itu hanya memenuhi misalkan 20% dari kebutuhan harian. Oh, ini sudah cukup nih karena vitamin A yang lain bisa diambilkan dari makanan misalkan. Kayak gitu sih, Alfia, bagaimana? Halo? Halo, Alfia? Halo, iya Ibu. Mohon maaf tadi sempat terputus. Siapa yang terputus, saya atau kamu? Jenengan Bu, pas sudah tit gitu. Oh iya ya, aduh ya mohon maaf ya. Ini juga sudah 9:30. Prinsipnya sih gini, kita bisa mengkonsumsi suplemen, tapi itu memang tadi seperti yang sudah disampaikan itu sebagai penunjang. Kita maksimalkan dulu di pola makan. Jadi misalkan cemilan, kalian bisa mengkonsumsi jenis cemilan yang memiliki sifat fungsional, yang tinggi serat lah, atau mungkin yang ada antioksidan dan lain sebagainya. Apabila cemilan-cemilan dari pangan fungsional ini sudah mentok, kita masih merasa letih, lemah, dan lesu, baru kita bisa mengkonsumsi suplemen. Begitu ya. Oke, ini sudah pukul 9:30. Mungkin kalian nanti juga sudah ada waktunya untuk praktikum atau kuliah yang lain. Saya akhiri saja untuk kelas kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.